الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده صادق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله أكبر إن الحمد لله أكبر إن الحمد لله أكبر. Segala puji hanyalah untuk Allah yang Maha Besar. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah yang Maha Agung. Segala puji hanya untuk-Mu yang Maha Mulia. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatul mukhlisin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi jiwa kita yang berada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Sudah selayaknya kita bersyukur dan sepatutnya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan membuktikan dengan beramal ibadah kepada Allah Ta'ala dengan betul-betul ikhlas dan khusyuk di hadapan Allah Ta'ala sesuai dengan tuntunan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih waktu oleh Allah, tapi tak dikasih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan wahai manusia? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Bahwa sesungguhnya kita dipilih oleh Allah Ta'ala di waktu yang baik, di tahun yang baik, dan dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi manusia-manusia yang terbaik. Kenapa harus kita pada saat ini berada di sini wahai kaum muslimin? Itu berarti Allah sedang mengundang kita, Allah sedang memanggil kita untuk apa? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali yang bagaimana? Jangan pada waktu Idul Fitri saja masjid ramai, tetapi kadang-kadang setelah Idul Fitri ini masjid kembali sunyi. Padahal bukanlah kita kalau meramaikan masjid ini menentang pada ulil amri. Bahkan sebenarnya jikalau tidak ada uzur, maka sungguh sebenarnya kita telah membantu ulil amri kita. Apa buktinya? Kita berdoa di rumah Allah. Sebahagian kaum muslimin mungkin tidak seperti apa yang kita dapatkan. Mereka toh di rumah salatnya beribadah, tetapi hamba-hamba Allah ini telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ke masjid. Apa tugas kita sekarang? Berbanyak-banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa untuk siapa? Baik untuk diri kita maupun untuk saudara-saudara kita. Kaum muslimin dan muslimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Sejenak kita merenung pada diri kita, wahai hadirin. Pada tahun-tahun kemarin kita masih lalai disibukkan oleh dunia. Pada tahun kemarin kita masih berpikir, oh mungkin tahun besok saja saya bertaubat kepada Allah, mungkin tahun besok saya ke masjid. Tapi ternyata pada tahun ini kita kadang-kadang tidak dikasih lagi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Tidak menjadi rahasia umum, maka sesungguhnya seluruh dunia pun tahu sesungguhnya manusia dilarang untuk keluar rumah. Itu sebenarnya introspeksi bagi kita sebagai umat Islam, wahai kaum muslimin. Untuk apa? Selama ini saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Suriah, di Uhud seperti ini, bahkan lebih daripada ini, tidak apa-apanya dibanding kita, wahai kaum muslimin. Mereka ditanamkan di rumah, mereka dibantai dan dibunuh. Tetapi kadang-kadang kita menganggap itu sepele saja. Apalagi hikmah yang bisa kita ambil? Dahulu kita melihat orang perempuan yang pakai cadar, kadang-kadang kita risih, wahai kaum muslimin, sebagian saudara-saudara kita. Oh, ninja ini yang lewat, oh inilah diejek saudara-saudara kita yang perempuan memakai cadar. Tapi sekarang diperintahkan oleh Allah secara tidak sadar, laki-laki dan perempuan pun diperintahkan untuk menutup mulutnya. Untuk apa? Itu bahkan kita kadang-kadang, sampaikah kita berpikir seperti itu, wahai kaum muslimin? Itu tergantung kepada diri kita. Bisa jadi itu adalah teguran bagi kita. Kalau seandainya saudara-saudara kita mau berubah, maka supportlah dia dengan sebaik-baiknya. Jangan ejek lagi saudara kita yang memakai pakaian syariah, contohnya seperti cadar dan niqab. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada khatib kali ini, salawat bersampurkan salam kita mohonkan kepada Allah Ta'ala untuk selalu hendaknya tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang hadir ini dan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir, kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita hendaknya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan generasi-generasi kita nanti menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, menjadi pasukan Imam Mahdi yang akan membela kebenaran dan ketidakadilan, yang akan melawan kebatilan di atas permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Dari mimbar ini, khatib berwasiat kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah ini untuk selalu bertawakkallah kalian kepada Allah Ta'ala. Tingkatkan selalu ketakwaan kita, buktikan dengan amal ibadah kita. Selesai salat ini, mari kita berbenah, mari kita kembali fadkhuli fi ibadi, mari kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang dibuktikan baik di segi syariat, hablum minallah dan hablum minannas, dan di segi syariatnya betul-betul hendaknya berubah setelah pulang dari salat hari raya ini. Hendaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kehadiran kali ini, judul khutbah khatib, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran yang terjadi pada bulan Ramadan ini. Ketahuilah wahai saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, bahwa sesungguhnya Ramadan adalah suatu madrasah, suatu sekolah yang harus kita ambil pelajaran darinya. Jikalau tidak, Ramadan akan berlalu dengan sia-sia, amal tidak akan bertambah, keyakinan tidak akan ada artinya lagi. Kenapa? Kita menyepelekan selama ini. Toh nyatanya sekarang inilah yang kita rasakan. Maka jadikanlah Ramadan menjadi sekolah yang sangat berharga hendaknya setelah selesai Ramadan ini, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, jadikan Ramadan yang kita kerjakan, puasa 30 hari, tarawih 30 hari, jadikanlah itu sebagai motivasi kita untuk melatih keikhlasan kita selama ini beribadah kepada Allah Ta'ala. Ikhlas mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Maka dari itu, amal daripada ikhlas itu sendiri hanya kitalah dengan Allah yang tahu saja. Maka jagalah keikhlasan di dalam beribadah, apapun yang kita kerjakan. Ilahi antal maqsudi wa ridaka antal matlubi. Hai
hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepada Allah keridhaan Allah lah yang harus kita tuntut. Kaum muslimin dan muslimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Ramadan itu telah mengajarkan kita berlaku adil. 30 hari kita dituntut untuk berpuasa, 30 hari kita dituntut untuk melaksanakan tarawih. Berarti kita diperintahkan untuk adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk adil menjalankan hidup ini. Bagi kita yang dikasih profesi oleh Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya menjadi diri kita sendiri, berlaku adillah kepada Allah, berlaku adillah kepada manusia. Kalau orang akan rumah di dekat masjid, situasinya tidak darurat, ramaikanlah masjid kita, ramaikanlah salat berjamaah kembali, bawa anak kemenakan kita. Kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan seperti yang telah terjadi selama ini. Kadang-kadang rumah di pojok masjid, kadang-kadang azan sering berkumandang, tetapi kadang-kadang kita hanya santai menonton TV di rumah. Itu berarti selama ini kita dilarang oleh Allah Ta'ala, berarti kita belum dituntun oleh Allah Ta'ala ke jalannya. Maka jadikan Ramadan yang sekarang ini menjadi iktibar bagi kita. Selama kita dikasih penglihatan oleh Allah, dikasih pendengaran oleh Allah, kenapa tidak kita gunakan untuk beribadah? Sekarang baru kita tahu rasa. Sekarang Allah sendiri yang melarang kita untuk masjid. Maka dari itu, mari kita berbenah sejenak. Mari kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang sangat berharga, yang akan kita ceritakan nanti kepada anak-anak cucu kita. Untuk apa? Supaya mereka jangan lalai lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang keempat, hendaknya lah kita beristiqamah, artinya tetap di dalam teguh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Telah jelaskan tadi, jangan hanya sekedar Aidil Fitri ini saja kita ramai ke masjid. Kalaulah seandainya 40 buah rumah ke depan, timur dan barat, utara dan selatan, masjid ini didatangi oleh umat Islam, maka akan pecahlah masjid ini, wahai kaum muslimin dan muslimat. Tetapi ini sangat sulit untuk dipraktekkan. Beramal sulit, tetapi melaksanakan istiqamah di dalam beramal, itulah yang paling sulit. Akan tetapi nilai keistiqomahan itu telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang istiqamah di dalam beriman dan beramal, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan yang tidak disangka-sangka, yaitu kemudahan di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari mimbar ini, khatib berpesan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jikalau seandainya yang 4 tadi telah bisa kita laksanakan, barulah kita bisa menjalankan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu bertakbir untuk menuju Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala untuk menggapai petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kalaulah seandainya takbir yang kita lakukan pada saat ini hanya sebatas lidah kita saja, sebatas lisannya saja, maka sungguh kita bertakbir hanya secara hulu saja, secara main-main saja di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi hendaknya kita tingkatkan lagi setelah di lisan sampai ke hati, dan tunjukkan, buktikan dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barulah kita mendapatkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayatnya berbunyi la'alla, mudah-mudahan, berarti tidak semua kita mendapatkannya la'alla. Artinya fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada orang yang akan diampuni dan ada orang yang akan diazab oleh Allah Ta'ala. Itu kembali kepada kita semua. Istiqamahkah kita beriman dan beramal setelah ini? Allahu a'lam. Kitalah yang bisa menentukan. Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila dia tidak mau merubah nasibnya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikarenakan waktu yang pendek ini, khatib berwasiat dan menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, terutama lagi kepada generasi muda, untuk meningkatkan amal dan takwanya, dan mengajak seluruh anak kemenakan kita untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi diri kita, sekolahkan anak kemenakan kita, sekolahkan anak kemenakan kita di sekolah-sekolah agama, di sekolah-sekolah pesantren. Kenapa?
Kenapa? Karena sesungguhnya kita yang hidup di akhir zaman ini, sekarang saja begini yang kita rasakan, wahai saudara-saudaraku. Bagaimana generasi kita nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Apa yang akan mereka rasakan setelah ini? Tidak tahu kita, wahai kaum muslimin. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, sayati ala ummati zaman, akan datang di tengah umatku pada saat itu manusia umat Islam seperti makanan di atas meja hidangan. Telah sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Ketidakadilan sudah jelas. Umat Islam telah jelas-jelas dikepung pada saat ini. Maka mari kita bangkit, mari kita kembali kepada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Karena waktu yang terbatas ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk kembali menjalankan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Ta'ala dengan syarat tadi, sabar, ikhlas, dan adil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khutbah khatib pada hari ini bermanfaat hendaknya bagi kita semua. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم إذا جاء نصر الله والفتح صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang fitri ini, ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadat kami, salat kami dan puasa kami, ya Allah. Wa tammim taqsirana, seluruh kekurangan-kekurangan kami, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kami dan upaya untuk menjalankan ini semua, ya Allah, kecuali hanyalah takdir yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Rabbana taqabbal doa, innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, ya Allah. Allahumma hdina wa ahlana wa qawmana ilal haqqi ila siratil mustaqim. Ya Tuhan kami, Allahumma hdina, tunjuki kami, ya Allah, tunjuki jemaah ini, ya Allah. Wa ahlana wa qawmana, tunjuki keluarga kami, ya Allah, tunjuki mereka ke jalan yang lurus, ya Allah. Jadikan kami bersama-sama hendaknya menuju masjidmu ini untuk menghadapmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Tuhan kami, Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Jangan Kau panjangkan untuk maksiat, ya Allah, tapi panjangkan untuk kami, ya Allah, untuk mentaati Allah dan Rasul-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami, ya Allah, kecuali Kau panggil kami dulu ke Baitullah-Mu, ya Allah. Beri kami rezeki yang tidak disangka-sangka untuk dapat memanggil namamu di sisi Ka'bah-Mu, ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Rabbana lakal hamdu, segala puji hanyalah untuk-Mu, ya Allah. Allahumma rafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal zina wal riba wal fahsya wal munkar wal virusi quruna, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, angkatlah seluruh bala di negeri ini, ya Allah, seluruh bala di negeri kaum muslimin dan muslimat, ya Allah, seluruh wabah, ya Allah. Selamatkan anak keturunan kami daripada zina dan riba, ya Allah. Selamatkan anak keturunan kami, ya Allah, dari fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Dan selamatkan kami dan anak keturunan kami dari virus yang mematikan ini, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al imaman adilan, ya Allah, kasih kami pemimpin yang adil, ya Allah. Kasih kami pemimpin yang taat, ya Allah. Sadarkan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Jadikan mereka untuk mau taat kepada-Mu,
Allah, dan takut kepada hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Jadikan hukum-Mu tertancap ke dalam hatinya ya Allah, supaya kami rakyatnya ya Allah bisa menjalankan ibadah dengan nyaman ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim a'malana wa ajalana wa umurana bi ahsanil khatimah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.